Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nengtuti Nopianti dengan nomor induk mahasiswa 21210078. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A2. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah pembelajaran keterampilan berbahasa yang diampu oleh yang terhormat Ibu Ii Siti Salamah Ajahra MPD. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran dengan materi cerita fantasi pada siswa kelas 7 SMP Tulus Kartika dengan menerapkan salah satu keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak, dengan menggunakan metode simak cerita. Video pembelajaran tersebut diunggah oleh Yanti Nirbita. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran tersebut. Aku mau sekali melihat pemilikku bersih. Tapi, apalah dari aku ini yang hanya aku dibuat oleh seorang ibu dengan sepenuh hati. Tak tanggung-tanggung, 2 hari 2 malam aku dijahit demi anak kesayanganmu. Dalam setiap tusukan jari dan getah di balik hidupku, datanglah dari ayahmu kembali. Tumbuhlah menjadi dewasa, tapi menangis dan menangis semakin besar pula menunjukkan. Tak usah takut kalah dari benda badai. Lihatlah agar di mata bersama menjadilah manusia itu. Rasanya, aku ingin bunuh diri saat mengetahui sang ibu yang menjahitku kini meringkuk di sebuah kamar. Sang ibu mengalami sebuah episode. Pada hari ini kita akan membahas yaitu tentang cerita fantasi. Ada yang tahu cerita fantasi? Ya, cekan tangan. Ada yang tahu apa itu cerita fantasi? Ajukan tangan. Film apa kira-kira? Cerita fiksi yang diceritakan oleh betul. Gimana tadi? Cerita fantasi adalah cerita yang berdasarkan imajinasi seorang penulis. Nah, cerita fantasi itu ada 2 jenis. Berdasarkan apa saja, ada yang tahu tidak? Ya, berdasarkan kesesuaian dunia nyata, dan satu lagi berdasarkan latar cerita. latar cerita. Oke. Berdasarkan latar cerita ada berapa? 2. Oke. Apa saja itu? Ada yang bisa ajukan tangan? Felix? Oke, lintas waktu dan sejaman. Baik, cerita fantasi adalah cerita yang tidak nyata. Ada yang pernah menonton atau membaca buku cerita fantasi? Kira-kira buku apa yang sudah kalian baca? Naruto. Doraemon. Kelas berapa? Doraemon. Yang lain siapa? Anak Rembulan. Apalagi? Ini apa? Hello Bobler. Naga banyak sekali, termasuk cerita fantasi yang pernah kita lihat yaitu Rapunzel. Termasuk cerita fantasi. Ibu akan menayangkan satu video tentang cerita fantasi. Tapi sebelumnya kenapa duduknya bertiga? Afrika bisa pindah ke belakang dulu? Silakan sini supaya enak ya duduknya. Oke, Ibu akan menayangkan video tentang cerita fantasi, bukan filmnya, tetapi tentang teori cerita fantasi. Berikut tayangannya. Baik, sampai selesai. Kalau mau pause dulu.
sebagiannya sebagian ceritanya ada dalam dunia nyata dan sebagian ceritanya tidak ada dalam dunia nyata. Kalau cerita fantasi total, acungkan tangan. Silakan. Semuanya total berarti semuanya tidak nyata. Jadi kalau berdasarkan kesesuaian dunia nyata itu dibagi menjadi dua. Yang satu adalah cerita fantasi total dan satu lagi cerita fantasi cerita. Jumlah cerita ada berapa? Acungkan tangan. Maaf Kak, ada dua. Apa saja satu? Lintasnya bagus. Tepuk tangan buat tadi. Anak semuanya sudah pernah belum menonton cerita fantasi? Menarik tidak kira-kira kalau nonton cerita fantasi? Kenapa? Karena kita bisa melihat imajinasi penulisnya, betul? Ada yang menonton video nggak? Ada yang menonton film nggak? Ibu mau menayangkan satu video berjudul apa? Kita lihat ya. Boleh Dimulai apa yang berdasar? Mereka tidak punya anak, tapi sangat menginginkan seorang bayi perempuan. Setelah beberapa waktu, sang istri pun mengandung. Pada suatu hari, sang istri terlihat keluar jendela. Dia melihat kebun selada yang cantik milik tetangganya. Sejak saat itu, dia selalu membayangkan dirinya memakan selada itu. Aku akan mati jika tak mau makan selada itu. Sang istri tidak mau makan dan badannya. Sayang, aku akan pergi dan membawa kamu selada. Tapi kau tahu, itu sangat berbahaya. Rumah tetangganya itu adalah milik seorang penyihir. Dan kebun itu dikelilingi oleh tembok yang tinggi. Tak seorang pun yang berani masuk ke sana. Sang suami mengumpulkan segenap kekuatannya dan memanjat tembok. Dia memasuki kebun dan memetik segenggam selada. Istrinya memakan selada itu dengan sangat senang dan merasa agak lebih sehat. Tapi sayangnya, segenggam selada tidak cukup untuknya. Besoknya, sang suami pun pergi lagi ke kebun itu. Mencuri seladaku. Istriku sedang hamil dan ingin sekali makan selada dari kebunmu. Kau kan bisa meminta izinku dulu. Kami semua sangat takut padamu. Kupikir kau tak akan mengizinkanku. Maafkan aku. Kau akan dihukum. Jika istriku tak bisa makan selada, dia akan sakit dan tak akan bisa melahirkan. Tolonglah. Oke, setelah melihat tayangan tadi yang berjudul Rapunzel itu tadi, seru tidak? Seru. Asik ya kita nontonnya ya? Kira-kira itu cerita fantasi bukan? Termasuk cerita fantasi apa? Total atau irisan? Kenapa total? Karena dari keseluruhannya tidak ada mencampur adukan dengan kesesuaian dunia nyata. Ya, oke. Tadi tokohnya siapa? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Silakan. Iya, ada Rapunzel, pangeran, ada nenek sihir, lalu ada ibu, ada juga ayah. Baik, ya itu pembelajarannya cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan kembali ke materi berikutnya, yaitu tentang teks prosedur. Berdasarkan cuplikan video pembelajaran dengan materi cerita fantasi pada siswa kelas 7 SMP Tulus Kartika dengan menerapkan salah satu keterampilan berbahasa yaitu keterampilan menyimak dengan menggunakan metode simak cerita. Yang pertama, pada kegiatan pendahuluan, guru tidak mengorganisasikan peserta didik untuk berdoa terlebih dahulu.
yang bertujuan untuk menyampaikan rasa syukur dan mengingat kuasa dari Maha Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang begitu luar biasa. Berdoa adalah cara terbaik untuk mendapatkan kedamaian, serta materi yang kita dapat dalam proses pembelajaran lebih mudah diterima, mendapatkan kemudahan dalam menuntut ilmu, dan ilmu yang didapat menjadi berkah dari proses pembelajaran tersebut. Berdoa sebelum belajar dalam menuntut ilmu merupakan cara untuk menerapkan sikap spiritual kepada peserta didik. Yang kedua, guru tidak menerapkan sikap nasionalisme seperti menyanyikan lagu wajib nasional yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa semangat dan cinta tanah air, serta untuk menumbuh kembangkan kebiasaan yang baik sebagai bentuk pendidikan karakter pada peserta didik. Yang ketiga, guru tidak menerapkan kegiatan apersepsi yang bertujuan untuk menarik perhatian peserta didik agar lebih fokus terhadap ilmu atau pengalaman baru yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, guru tidak menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar sebagai acuan atau rujukan guru dalam menyusun indikator kompetensi pada pembelajaran di kelas. Dengan demikian, akan tercapainya tujuan pembelajaran serta indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi sendiri bertujuan sebagai pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran, serta sebagai tolak ukur tercapainya kompetensi dasar oleh peserta didik. Yang kelima, pada kegiatan penutup, guru tidak mengevaluasi kembali materi terhadap siswa sebagai bentuk pemahaman terhadap materi pembelajaran. Nah, pada kegiatan pembelajaran di era globalisasi saat ini, guru harus mampu menerapkan sikap kepada para peserta didik seperti sikap spiritual, nasionalisme, bernalar kritis, berkebinekaan global, bekerja sama, mandiri, dan inovatif, yang bertujuan sebagai pegangan untuk para pendidik dalam membangun karakter anak didiknya di ruang belajar yang lebih kecil, agar proses pembelajaran lebih efektif dan efisien. Baik, berikut adalah video pembelajaran dengan menerapkan keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran. Baik, berikut adalah simulasi pembelajaran dengan menerapkan keterampilan menyimak ke dalam materi pembelajaran teks berita untuk siswa kelas 10. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi ya dengan Ibu di pagi hari yang cerah ini. Bagaimana nih kabarnya? Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya, semoga kita semua senantiasa mendapatkan kebahagiaan. Nah, anak-anak, kebahagiaan itu bukan dicari, melainkan diciptakan. Setiap manusia memiliki kadar kebahagiaannya tersendiri. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan kebahagiaan serta ilmu yang kita terima dapat bermanfaat. Silakan kepada KM-nya pimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa gimana? Berdoa dikit. Terima kasih telah memimpin doa. Selanjutnya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Dapina. Hadir, Bu. Sahda. Ibu. Sepertinya Sahda terkena gangguan sinyal ya. Baik.
Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menampilkan video. Silakan disimak terlebih dahulu ya. Setelah disimak apa yang telah dipaparkan dalam video, kalian catat ya apa yang menjadi bahan simakan kalian. Puluhan rumah warga di Jalan Pangeran Antasari, Gang Cempaka 3, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ludes terbakar. Kebakaran diduga berasal dari salah satu rumah yang mengalami korsleting arus listrik. Satu orang tewas akibat musibah ini. ...25 rumah warga di Jalan Pangeran Antasari, Gang Cempaka 3, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu pagi. Ada yang tahu video tersebut menceritakan tentang apa? Berita, Ibu. Ada lagi? Berita kebakaran, Bu. Betul sekali anak-anak. Video tersebut berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Belum tahu, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks berita dengan menggunakan teknik simak catat ya. Jadi, seperti yang barusan dijelaskan, Ibu menampilkan sebuah video, kemudian kalian menyimaknya, kemudian apa yang kalian tangkap dari video tersebut, silakan dicatat, seperti itu ya. Nah, adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang harus dicapai pada materi ini yaitu 3.2 mengidentifikasi informasi dalam teks berita yang dijadikan secara lisan dan tulisan. Indikator yang harus dicapai dalam materi ini yaitu siswa dapat menyajikan informasi berdasarkan apa yang telah disimak pada teks berita. Serta adapun tujuannya yaitu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui model problem-based learning, siswa dapat mengidentifikasi serta menyajikan teks berita berdasarkan apa yang telah disimaknya. Baik anak-anak, berdasarkan pada video yang Ibu tampilkan, silakan paparkan apa yang telah kalian simak. Silakan gunakan fitur raise hand yang ingin menjawab. Izin menjawab juga ya, Bu. Jadi 25 rumah warga di Jalan Pangeran Antasari, Gang Cempaka 3, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu pagi ludes terbakar hembusan angin yang kencang membuat kobaran api dengan cepat menyambar dari satu rumah ke rumah lainnya. Pemadam kebakaran Jakarta Selatan dibantu warga sekitar terjibaku memadamkan amukan si jago merah. Dalam kebakaran ini, seorang penghuni rumah tewas karena terjebak kobaran api. Bagus ya, kalian sudah memahami berita tersebut, kalian sudah menyimaknya dengan baik. Nah, jadi video tersebut menjelaskan tentang berita. Nah, ada yang tahu apa itu teks berita? Izin menjawab, Ibu. Teks untuk menyampaikan informasi. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Iya, betul. Ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan, Bu. Jadi teks berita itu suatu teks yang menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat mengenai suatu peristiwa atau kejadian aktual dan faktual. Wah, betul sekali ya. Jadi, berita adalah laporan mengenai suatu peristiwa yang sedang terjadi yang bertujuan untuk menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat mengenai suatu peristiwa atau kejadian aktual dan faktual. Nah, untuk tugasnya, silakan kalian berdiskusi yang terdiri dari 2 orang, kemudian cari video dari YouTube tentang berita. Kemudian simak dan catat apa yang kalian dapat dari video tersebut. Jika sudah, silakan untuk dipresentasikan. Dapat dipahami? Baik, Ibu. Dapat dipahami.
Jika ada yang merasa kesulitan atau belum paham, boleh ditanyakan lagi ya. Baik, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu, sudah selesai. Yang sudah siap, silakan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Baik, hasil dari video yang kami simak, teks berita yang kami ambil mengenai banjir bandang susulan di Waluh. Langsung dibacakan saja, Bu. Banjir bandang kembali menyerang Kecamatan Waluh, Kabupaten Bogor pada Jumat 7 Januari 2019. Setelah sebelumnya terjadi pertama kali pada tanggal 30 Desember 2018, intensitas curah hujan yang tinggi serta terdapatnya longsor di hulu Sungai Ciangin menjadi penyebab banjir bandang tersebut. Warga yang sudah berpartisipasi bisa terselamatkan barang-barangnya dan pergi ke pengungsian. Tak ada korban jiwa dan kerugian yang besar untuk banjir bandang kali ini, hanya terdapat 2 rumah yang roboh dan terbawa arus. Warga di luar Kecamatan Waluh dengan sigap memberikan pertolongan berupa bantuan material seperti pakaian, makanan, minuman, dan sejumlah uang diserahkan melalui posko kecamatan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah, kita kasih apresiasi dulu ya. Terima kasih kepada kelompok yang telah tampil. Nah, jadi apakah dapat dipahami materi hari ini? Dapat. Jadi teks berita itu apa? Izin menjawab, Bu. Informasi. Silakan. Izin menjawab, Ibu. Berita adalah laporan mengenai suatu peristiwa yang sedang terjadi yang bertujuan untuk menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat mengenai suatu peristiwa atau kejadian aktual dan faktual. Ya, betul. Berarti sejauh ini kalian sudah memperhatikan dan menyimak apa yang telah Ibu sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Tidak, Ibu. Terima kasih. Dapat dipahami. Baik, mungkin pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Jangan lupa cari tahu lagi mengenai teks berita. Untuk tugasnya, silakan kalian buat refleksi atau resume mengenai pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Sekian, tetap semangat, jaga pola makannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pada video berikut, siswa tersebut termasuk ke dalam jenis menyimak intensif dengan menggunakan metode simak tulis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.